Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Insyaallah kita akan membahas tafsir ayat yang kedua dan ketiga. Dan nanti kalau ada waktu bisa dilanjutkan pada ayat berikutnya, mungkin di ayat keempat ya. Wallahu a'lam. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan maksudnya adalah bintang-bintang tersebut akan keluar daripada orbitnya, lalu memasuki bumi dan menjatuhi bumi. Sehingga kondisinya ketika itu bumi benar-benar hancur luluh. Karena dari bawah terjadi ledakan, gunung meledak. Kemudian lautan diluapkan, terjadi tsunami yang sedemikian dahsyat, sedemikian besar. Bumi mengeluarkan muntahan isinya. Dan bintang-bintang berjatuhan karena langit dibuka, dirobek oleh Allah Ta'ala. Maka pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzal jibalu suyirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Nah, ini yang disebut dengan tsunami yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir para ulama, bahwasanya lautan atau al-bihar ini segala sesuatu yang di sana ada genangan air yang dalam jumlah volumenya sangat besar. Bisa itu adalah lautan, bisa itu sungai, danau, selat, apa saja, termasuk waduk. Ya. Genangan air yang sangat besar, yang volume airnya sangat besar, nah ini disebut bihar. Ya. Memang al-bihar ini adalah jamak dari al-bahru, artinya adalah laut atau air laut. Ya. Tetapi al-bihar yang dimaksud dalam ayat ini bisa bermakna ya air apa saja dalam volume yang sangat besar. Ya. Nah, dan memang terkadang Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara air laut dengan air tawar, sehingga keduanya tidak bisa bersatu dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 53. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatu wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dialah Allah menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Subhanallah. Air laut dan air tawar tidak bisa bersatu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di dalam atau di antara keduanya itu ada pembatas yang menjadi pemisah antara air laut dengan air tawar. Padahal sama-sama air tapi tidak bisa bercampur. Umumnya air dengan air bercampur kan? Yang tidak bercampur biasanya adalah air dan minyak. Tapi ini air dengan air tidak bisa bercampur. Karena mungkin tekanannya yang berbeda atau kandungan air yang berbeda sehingga saling menolak antara satu dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, itu kuasa Allah Ta'ala. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Jangankan air, ya kan? Api saja dijadikan dingin oleh Allah itu mudah. Padahal api kan kita rasakan panas, itu jadi dingin. Ya, mudah bagi Allah, sebagaimana ketika Allah Ta'ala mendinginkan api, memerintahkan kepada api untuk dingin pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaumnya. Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala firmankan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Subhanallah, Masya Allah. Ya. Dan nanti pada hari kiamat pembatas yang memisahkan antara air laut dengan air tawar akan diangkat oleh Ta'ala sehingga airnya meluap, kedua air tersebut meluap dan menjadi satu. Ya. Bahkan seluruh lautan yang ada di alam ini semuanya bersatu dan semuanya memuntahkan air tersebut
sehingga tidak ada satupun daratan yang tidak tenggelam oleh air laut. Sehingga tidak mungkin ada yang selamat, satupun manusia tidak ada yang selamat. Jangankan manusia, jin aja dimatikan oleh Allah Ta'ala. Padahal jin tidak kasat mata dan mereka tembus dimensi ya benda-benda keras, ya kan? Mereka tembus. Tetapi Allah Ta'ala matikan semuanya. Ya. Kecuali yang Allah Ta'ala izinkan hidup dari kalangan para malaikatnya. Jadi semua air ini akan bersatu. Allah akan jadikan satu. Allah akan jadikan lautan itu menyala, terbakar, menjadi lautan api. Ya. Jadi tidak kemudian menjadi dingin gitu, tidak. Tetapi air itu malah menjadi panas dan menyala. Kalau tadi diceritakan bahwasanya Allah begitu mudah menjadikan api dingin, ini begitu mudah bagi Allah untuk menjadikan air menjadi panas, bahkan menyala, muncul api. Ya. Dan kalau kita tengok dari ilmu sains atau mungkin ilmu fisika atau kimia gitu ya, air laut itu di sana ada unsur oksigen, ada unsur hidrogen. Kalau menurut para ilmuwan di mana mereka melakukan sebuah penelitian bahwa pada unsur oksigen dan hidrogen itu sangat mudah terbakar. Oksigen dan hidrogen ini saat ini digabungkan oleh Allah Ta'ala menjadi air. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan pisahkan kedua unsur tersebut dan Allah Ta'ala akan membakarnya. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, ini kalimat yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya air laut kelak akan dibakar oleh Allah Ta'ala sehingga air laut itu menyala. Nah, namun ala kulli hal semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah Ta'ala ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah ya cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Ya. Jadi sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar logika manusia yang seolah-olah mustahil, ini sangat mudah bagi Allah, sangat mampu bagi Allah. Lautan itu akan meluap dan kemudian bukan menjadi lautan air atau lautan, bukan menjadi lautan air, tetapi menjadi lautan api. Yang akhirnya air laut itu akan habis dan menjadi kering. Lalu di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa idzal isyaru wa idzal quburu bu'tsirat. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idzal quburu bu'tsirat, yaitu apabila kuburan-kuburan dibalik. Ya, kuburan-kuburan dibalik. Nah, maksudnya bagaimana ini kuburan-kuburan dibalik? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kuburan-kuburan itu dibongkar, yaitu dibalik, sehingga apa? Yang ada di bawah menjadi di atas. Yaitu manusia-manusia akan dikeluarkan dari kuburnya meskipun mereka sudah menjadi tulang belulang, mereka akan dibangkitkan dan akan menyatu kembali darah, daging, kulit, ya kan, menjadi struktur tubuh dan sempurnalah mereka dan mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini kondisi mereka. Nah, sehingga jemaah sekalian, dengan demikian kita memohon taufik kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Semoga Allah Ta'ala pilih kita menjadi ahlul jannah. Allah rahmati kita. Dan Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal-amal soleh. Yang mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah terima amal soleh kita dan menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.